Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-12. Ya, seharusnya emang minggu ini pertemuan ke-13, tapi karena minggu kemarin tanggal merah, jadi pertemuan 12-nya tertunda gitu. Jadi nanti ada kelas pengganti ya untuk pertemuan 12. Ini kan seharusnya ke-13. Nah, jadi pertemuan 12-nya diganti gitu ya. Yang waktu kemarin libur dipakai kelas pengganti nanti tanggal 18 Juni ya, insya Allah ya. Tanggal 18 Juni kita ada kuliah pengganti. Nanti pas di jam di masa-masa sebelum UAS ya, masa sebelum UAS. Nah, untuk hari ini perkuliahan terakhir menjelang libur Idul Fitri ya. Untuk libur Idul Fitri di sini sudah ada edarannya. Nah, pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ditetapkan bagi dosen dan mahasiswa itu mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 6 Juni 2020 gitu. Nah, jadi kita hari ini perkuliahan terakhir menjelang Idul Fitri. Nah, nanti mulai masuk kembali tanggal 8 gitu ya, masuk kembali tanggal 8 Juni. Nah, berarti kalau untuk perkuliahan logika algoritma nanti tanggal 11 Juni namanya, 11 Juni. Nah, kalau kelas penggantinya tanggal 18 Juni gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pernyataan dalam logika tradisional, kemudian penyandang yang mengandung relasi, perbuktian. Nah, di sini untuk pernyataan dalam logika tradisional, jadi ya, kita ingatkan kembali gitu mengenai logika. Nah, logika itu ialah ilmu untuk berpikir dan bernalar dengan benar gitu. Nah, penalaran itu ialah kemampuan untuk berpikir menurut suatu alur kerangka tertentu. Nah, sedangkan kemampuan menalar ialah kemampuan untuk menarik konklusi. Konklusi itu kesimpulan ya. Jadi untuk menarik kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan tertentu gitu. Nah, di sini untuk logika tradisional, jadi tokohnya itu ialah Aristoteles. Jadi logika itu merupakan kumpulan atau praktis yang menjadi petunjuk pemikiran. Logika saat ini disebut dengan istilah analitika dan dialektika. Jadi analitika itu merupakan untuk menyebutkan cara penalaran yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang benar. Analitika. Kemudian kalau dialektika untuk cara penalaran yang didasarkan pada dugaan. Nah, kemudian untuk logika metafisis. Nah, ada juga ya, selain tradisional ada logika metafisis. Tokohnya yaitu Friedrich Hegel. Dia di tahun 1770 sampai 1831. Jadi metafisika ini sebagai upaya untuk menyajikan kenyataan atau realitas, yaitu alam semesta dan isinya sebagai satu keseluruhan yang komprehensif, koheren dan konsisten. Nah, susunan pikiran yang dianggap suatu kenyataan, sehingga logika disebut metafisika gitu.
Nah, kemudian ada logika epistemologis. Nah, ini di tahun 1848 sampai 1923. Nah, ini tokohnya yaitu Francis Herbert Branly. Itu. Dan Bernard Pesquet. Nah, kemudian di sini disebutkan logika ini dihubungkan dengan pengetahuan lainnya. Untuk mencapai pengetahuan yang memadai, pikiran logis dan perasaan harus digabungkan, gitu. Nah, kemudian ada logika instrumentalis atau pragmatis. Jadi tokohnya itu John Dewey, 1859 sampai 1952. Untuk logika ini dianggap sebagai alat untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian ada lagi logika simbolis atau logika matematis. Tokohnya itu Leibniz, tahun 1648 sampai 1716. Kemudian di tahun 1815 sampai 1864 dikenal oleh Josh Boole. Nah, kemudian De Morgan Leonard di 1707 sampai 1783. Nah, kemudian Alfred Northright Bednar tahun 1872 sampai 1970. Jadi menekankan penggunaan bahasa simbol untuk mempelajari secara rinci bagaimana akal harus bekerja. Nah, logika ini merupakan logika formal yang hanya menelaah bentuk dan bukan isi yang dibicarakan. Nah, di dalam logika itu ada istilah pernyataan, gitu ya. Pernyataan. Nah, pernyataan itu ya kalimat. Nah, kalimatnya terbagi dua, ada kalimat berarti dan kalimat tak berarti, gitu. Nah, kemudian untuk kalimat berarti juga dibagi lagi. Kalimat berarti itu ada kalimat deklaratif. Deklaratif itu pernyataan ya. Kemudian ada kalimat yang bukan kalimat deklaratif. Nah, kalau kalimat deklaratif dibagi lagi. Deklaratif pernyataan ya. Ada yang benar, ada yang salah. Gitu. Nah, kalimat deklaratif itu atau bisa disebut indikatif sentence. Kalau pernyataan disebut statement. Nah, kalau proposisi merupakan kalimat deklaratif gitu ya. Nah, ada juga kalimat paradok, yaitu kalimat yang menegasikan dirinya sendiri. Misal, semua peraturan mempunyai perkecualian. Tuh. Nah, untuk pernyataan itu ada pernyataan sederhana atau tunggal tidak terdapat kata hubung, gitu. Nah, kemudian ada lagi pernyataan majemuk, satu atau lebih pernyataan sederhana. Itu kata sebelumnya kan udah kita bahas, cuma hanya mengingatkan kembali ya. Nah, kemudian untuk simbol pernyataan dengan huruf, biasanya dengan huruf kecil, P, Q atau R, gitu ya. Premis pernyataannya ya. Nah, untuk kalimat matematika itu terbagi lagi, ada kalimat terbuka, kemudian ada kalimat tertutup. Nah, kalau kalimat terbuka ada yang persamaan dan ada kalimat pertidaksamaan. Nah, kemudian kalau kalimat tertutup, kalimat kesamaan dan kalimat ketidaksamaan. Kalau yang terbuka kan ibaratnya pernyataan itu masih membutuhkan pembuktian, gitu. Misalkan Herman sedang makan. Nah, padahal kita tidak melihat dia lagi sedang makan. Nah, jadi itu perlu pembuktian apakah dia makan atau tidak. Asep lagi puasa. Itu. Nah, itu masih kalimat terbuka karena masih bisa disanggah. Karena kita belum bisa memastikan kalau dia itu benar-benar puasa. Itu disebut dengan kalimat terbuka. Nah, kalau kalimat tertutup misalkan 1 ditambah 1 berarti 2. Nah, itu berarti tidak ada sanggahan lagi, sudah pasti kalimat tertutup. Nah, kemudian di sini kita melanjutkan ke himpunan, gitu ya.
Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas dalam sembarang urutan. Jadi konsep himpunan itu merupakan konsep dasar dalam aritmatika. Nah, objek ini memiliki himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Nah, jika P adalah anggota himpunan, A disebut P. P itu elemen dari A, elemen gitu ya. Jadi P itu merupakan himpunan dari A gitu. Jadi elemen itu disimbolkan dengan terbalik gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya jika P adalah bukan anggota himpunan, maka A ditulis P, E-nya dicoret gitu. Berarti bukan elemen dari A. Jadi bukan himpunan dari A. Nah, misalkan di sini misalkan contoh himpunan ya. Contoh himpunan misalkan kumpulan yang termasuk himpunan, misalnya kumpulan mahasiswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, kemudian kumpulan mahasiswa laki-laki. Nah, itu himpunan ya. Kumpulan buah-buahan yang diawali dari huruf M. Misalkan kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, kumpulan binatang yang berkaki 2. Nah, itu himpunan. Nah, kemudian ada lagi contoh yang bukan himpunan. Misalkan kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, itu kalau di situ kan ada kata besar. Nah, besar itu masih ada yang bisa dipertanyakan gitu. Masih siapa yang menilai besarnya. Jadi itu termasuk bukan himpunan karena besarnya itu belum pasti gitu. Nah, kemudian kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah kaya di situ belum pasti ukurannya seperti apa gitu. Jadi himpunan itu kumpulan yang udah pasti, yang jelas. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi kalau belum jelas ya belum disebut dengan himpunan. Misalkan kumpulan makanan yang lezat. Nah, itu makanan lezat itu menurut siapa? Jadi masih dipertanyakan. Jadi itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Nah, kemudian ada selanjutnya enumerasi. Nah, enumerasi ialah menyatakan anggota enumerasi. Jadi menyebut anggota enumerasi. Jadi enumerasi itu artinya menulis semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Nah, biasanya himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainan. Contoh, misalkan di sini himpunan A berisi 4 bilangan asli. Jadi dapat tulisan sebagai berikut. Nah, berarti diawali dengan huruf besar dulu. Misalkan himpunan A sama dengan baik kurung kurawal 1, 2, 3. Ini merupakan himpunan dari A. Nah, kemudian himpunan B. Nah, berisi 5 bilangan genap positif. Pertama dapat tulis sebagai berikut. Misalkan B sama dengan kurung kurawal 2,4, 6 gitu. Jadi setiap himpunan itu harus dipisah gitu ya. Ada pemisahnya, misalkan di sini kan 2, gitu. Jadi nggak bisa tanpa ada pemisah. Misalkan 2, di spasi 4 gitu. Jadi jangan sampai 2, 4, 6. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus ada ibaratnya pemisahnya. Nah, biasanya kan huruf penulisan himpunan itu awalnya huruf kapital, terus dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian menggunakan kurung kurawal gitu. Jadi awal akhirnya ada kurung kurawal. Nah, sebenarnya di dalam himpunan itu selain enumerasi gitu ya. Selain enumerasi, kita himpunan itu bisa menuliskan sifat-sifat anggotanya. Gitu. Misalkan A bilangan asli yang kurang dari 4.
umpamanya. Nah, ini misalkan kurang dari 4, yang A itu kalau kurang dari 4 berarti 1 dan 3 gitu. Misalkan B bilangan ganjil yang kurang dari 8, ya berarti itu menuliskan sifat-sifatnya itu. Nah, kemudian selanjutnya operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu sebenarnya himpunan itu ada himpunan kosong gitu ya. Tapi kita tidak membahasnya di sini ya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Biasanya dilambangkan dengan kurung kurawal tapi tidak ada isinya. Atau tanda O tapi disilang. Itu biasa himpunan kosong. Nah, kalau contoh misalkan himpunan kosong itu misalkan A sama dengan mahasiswa semester 3 yang berusia di bawah 10 tahun. Nah, itu kan tidak ada kan mahasiswa semester 2 di bawah usia 10 tahun, berarti itu disebut himpunan kosong gitu karena tidak ada. Nah, kemudian di sini operasi himpunan ada irisan. Nah, irisan ini adalah himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi dinotasikan dengan tanda seperti M tapi tidak ada itunya ya. Misalkan X adalah himpunan dari A dan X merupakan elemen dari B. Himpunan X elemen A dan X elemen dari B. Nah, di sini ya. Ini yang berarti yang irisan itu yang di sini ditandai warna biru. Nah, yang situ yang ditulis di situ berarti merupakan irisan. Nah, kan di situ misalkan contoh diberikan himpunan A sama dengan 1 2, B 2 3 4 5. Nah, carilah A irisan B. Nah, berarti jawabannya misalkan kita buat kotak terlebih dahulu, kemudian ditulis S. S itu merupakan semesta, jadi semuanya, semua himpunan. Nah, kalau seperti ini kita buat lingkaran 2. Nah, yang beririsan. Nah, kemudian dicari terlebih dahulu. Nah, yang termasuk ke himpunan A yang mana terlebih dahulu ya, berarti yang sama, berarti di angka 1 di kelompok A ada 2, di kelompok B ada 2. Nah, kemudian kita tulis di A yang sendiri depannya 1, kemudian di B yang tidak beririsan 3, 4 dan 5. Nah, berarti di sini jawabannya A irisan B sama dengan 2 gitu. Karena 2 itu masuk ke dalam A, masuk ke dalam B gitu. Nah, misalkan kalau dicontohkan gitu ya, dicontohkan ada mahasiswa yang suka poli 2 orang, yang tidak suka ada yang misalkan di sini, misalkan A itu suka poli, nah yang B suka futsal gitu deh. Nah, yang B itu suka futsal. Nah, berarti yang suka poli dan futsal berarti ada 2. Yang hanya suka poli ada 1. Nah, yang suka futsal ada 3. Berarti angka 3, 4 dan 5 gitu. Nah, berarti irisan itu pokoknya yang di sini ditandai warna biru ya di contohnya. Berarti angka 2 irisan. Nah, kemudian ada gabungan. Nah, gabungan itu gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari himpunan A atau himpunan B atau semuanya. Gitu, gabungan.
Nah, kalau gabungan berarti semuanya. Nah, misalkan jadi untuk gabungan itu disimbolkan seperti huruf U ya. Misalkan A gabungan B. Nah, himpunan X elemen A atau X elemen B berarti semuanya. Jadi kalau gabungan itu semua gabungan dari A dan B. Gitu yang ada di, kalau ini misalkan ini nih. Misalkan contoh yang tadi. Nah, ini A umpama A gabungan B berarti di sini jadi 1 2 3 4 5. Jadi seperti itu angkanya. Kalau gabungan. Nah, di sini ada simbol-simbol baku, ada beberapa simbol baku yang biasa digunakan untuk pendefinisian himpunan antara lain. Ini bisa dibaca ya, itu simbol-simbolnya. Nah, kemudian notasi pembentukan bilangan. Nah, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat harus dipenuhi anggota notasi, anggotanya. Jadi notasinya X, syarat harus dipenuhi oleh X. Aturan dalam penulisan syarat anggota, di bagian kiri tanda seperti angka L berdiri, angka L besar ya, melambangkan elemen himpunan. Jadi dibaca atau sedemikian, dibaca di mana atau sedemikian. Sehingga ya, bagian kanan tanda ini menunjukkan syarat keanggota himpunan. Nah, contohnya A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5, dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan X di mana X adalah himpunan bilangan lebih kecil dari bilangan positif lebih kecil dari 5 gitu. Atau A X di mana elemen P, X kurang dari 5. Nah, selanjutnya kita membahas ke diagram Venn. Nah, diagram Venn itu menyajikan himpunan secara grafis. Nah, di dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai segi 4. Sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran dalam segi 4 tersebut. Contohnya di sini misalkan U ya, himpunan semesta misalkan 1 2 sampai 8 ya. Misalkan A 1 2 3 5 gitu. Kemudian B 2 5 6 8. Nah, kemudian untuk menentukan dalam diagram Venn berarti kita harus menentukan yang irisannya dulu gitu. Kita buat lingkaran 2. Nah, yang irisan yang mana? Berarti yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B yang mana? Misalkan di himpunan A yang ada angka 2 ada kan di A dan B. Kemudian angka 5 ada di 5 dan ada di B, A dan B angka 5. Nah, kemudian setelah itu baru tinggal memasukkan himpunan A yang tidak beririsan dengan B. Berarti yang tidak beririsan angka 1 dan 3. Karena 2 dan 5 sudah beririsan. Nah, kemudian yang himpunan B kita masukkan lagi himpunan yang tidak beririsan. Berarti yang tidak beririsan ada angka 8 dan 6. Nah, kemudian kalau misalkan tidak masuk ke himpunan A dan B, nah berarti dia ditulis di luar lingkaran. Nah, seperti halnya angka 4 dan 7. Nah, itu tidak ada di dalam lingkaran gitu. Jadi tidak masuk ke himpunan A dan tidak masuk ke himpunan B, berarti posisi di luar.
Nah, untuk diagram Venn, jadi salah satu cara menyajikan himpunan bisa dinyatakan dengan gambar diagram yang disebut dengan diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Nah, tahun 1834 sampai 1923. Nah, makanya kalau kita ingin dikenal sama orang, apalagi ingin kenal selamanya, coba mencari inovasi gitu, menemukan hal baru gitu, atau setidaknya memperbaharui yang lama menjadi baru gitu. Nah, itu nanti kita akan dikenal gitu. Nah, di sini ada contoh pada gambar Venn. Misalkan diketahui himpunan S itu semesta ya, keseluruhannya. Nah, himpunan semestanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, untuk A, himpunan A berarti 1, 2, dan 3. Nah, kemudian untuk B, 4, 5, dan 6. Nah, yang tidak termasuk kehimpunan A dan kehimpunan B berarti di luar. Berarti yang 7, 8, 9 gitu. Karena ini tidak beririsan gitu ya. Tidak beririsan, jadi yang himpunan A hanya himpunan A, yang B hanya B, jadi tidak beririsan, jadi dipisah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua diketahui himpunan S, himpunan semesta ya, himpunan semesta dari 1 sampai 9. Nah, kemudian di sini ada yang beririsan. Nah, di A itu ada yang sama angka 3 dan 4. Berarti didahulukan dulu dalam pengisian diagram Venn. Yang beririsan dulu. Berarti 3 dan 4 diisikan. Nah, sisanya berarti di A ada angka 1 dan 2, di B ada 5 dan 6. Nah, yang tidak termasuk himpunan A dan himpunan B berarti di luar. Dia 7, 8, dan 9. Udah paham ya sampai sini? Nah, kemudian di sini diketahui himpunan semesta itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kemudian A itu A, B, C. A, B, C, dan B, A, B, C, D, E, F gitu. Nah, berarti ini kita membuat lingkarannya yang karena A itu merupakan himpunan dari B juga gitu ya. Ya, jadi dibuatnya seperti ini. Jadi A, B, C dalam satu lingkaran. Terus D, E, F sama di lingkaran himpunan B gitu. Jadi ini tidak beririsan kalau ini. Kemudian diketahui himpunan S A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kemudian A-nya A, B, C, D, himpunan A itu A, B, C, D. Nah, kemudian B-nya A, B, C, D. Nah, di sini operasi dasar himpunan ya, irisan. Sebenarnya ini hanya mengingatkan untuk himpunan, saya mengingatkan ya, mengulang. Waktu kelas 7 pernah kan belajar ya, kelas 7 ke SMP pernah kan? Ini ingatkan ya, sebenarnya kalau nggak ada di materi ya nggak usah dijelaskan, tapi kan ini hanya mengingatkan lah. Nah, kemudian di sini operasi dasar himpunan ada irisan. Irisan itu potongan atau intersection. Nah, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Irisan dinyatakan dengan A irisan B. Jadi irisan itu jadi seperti lengkungan ya. Jadi dibacanya A irisan B. Nah, di dalam diagram Venn untuk A irisan B berarti ya ini. Tadi kan udah dibahas ya ini. Udah dibahas A irisan B. Nah, contoh di sini. Semesta A, B, C dan A, B, C, D. Nah, dan di himpunan T B, D, F, G. Nah, maka S irisan T sama dengan, nah berarti kita cari yang sama. Oh, yang sama di sini B ada kedua-duanya. Berarti ada di S dan ada di T. Kemudian huruf D.
ada di himpunan S dan di himpunan T gitu. Jadi dapat dinyatakan A himpunan A irisan B X merupakan elemen A dan X merupakan elemen B. Nah, jika himpunan A dan himpunan B tidak memiliki punya elemen yang dimiliki bersama, berarti A dan B terpisah. Maka irisan dari keduanya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu seperti tadi ya, kosong itu misalkan mahasiswa semester 3. Jadi kumpulan mahasiswa semester 3 di bawah usia 10 tahun. Nah, kan nggak ada mahasiswa semester 2 usia di bawah 10 tahun. Berarti itu himpunan kosong, seperti itu tuh irisan. Nah, terdapat himpunan sebagai berikut. A 01346, B 036, C 5 dan 6. Nah, A irisan B. Nah, kalau A irisan B berarti ada di A dan ada di B. Nah, yang ada di A dan B berarti 0, 3 dan 6. Itu dua-duanya ada di A dan B. Nah, kemudian A irisan C. Nah, kalau A irisan C berarti ada di A dan ada di C. Berarti angka 6 gitu. Kalau 5 kan nggak ada di A. Nah, kemudian B irisan C. Nah, kalau B irisan C berarti ada angka 6 gitu. Soalnya angka 5 nggak ada di B, angka 3 tidak ada di C, angka 0 tidak ada di C gitu. Bisa paham ya? Gampang ya. Nah, kemudian selanjutnya ada gabungan atau perpaduan, tersebut union. Nah, gabungan ini himpunan dari A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B atau keduanya. Nah, union tersebut dapat dinyatakan sebagai A dilambangkan seperti U ya. A gabungan B dibaca A union B. Nah, diagram pen dari A union B, jadi ini digambarkan. Contoh, A sama dengan A, B, C, D dan B, E, F, G. Maka A gabungan B itu A sama dengan, jadi A union B itu berarti semua yang ada di A dan di B digabungkan. Contoh soal. Terdapat himpunan U1, 2, 3, 9. Tentukan misalkan A 1, 2, 3, 4 ya, bisa dilihat ya. A union B. Ya, berarti yang ada di A dan di B ditulis 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 9. Nah, kemudian udah paham ya, ini lah lanjut ya, komplemen. Nah, komplemen dari suatu himpunan A terdapat himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A, yaitu selisih dari himpunan semesta U dan A. Jadi semesta, jadi komplemen kan lawannya ya, perlawanannya. Ya, contohnya di sini misalkan himpunan semestanya 1, 2, 3 sampai 9. Nah, di sini A 1, 3, 7, 9. Nah, itu himpunan A 1, 3, 7, 9. Carilah komplemen A. Nah, berarti selain dari komplemen A, selain dari A berarti kan lawannya. Berarti 2, 4, 6, 8. Oh, yang tidak termasuk di A berarti komplemen dari A gitu. Komplemen perlawanan kan. Kalau komplemen dari 0, 1 itu seperti itu kan udah dijelaskan waktu bilangan biner ya. Komplemen dari 1 berarti 0 gitu. Nah, di sini komplemen dari himpunan A. Nah, kan himpunan A itu 1, 3, 7 dan 9. Nah, kalau komplemennya berarti 2, 4, 6, 8. Berarti yang tidak ada di A berarti komplemen A gitu. Nah, kemudian selisih atau diferen. Ini selisih dari himpunan A dan B adalah
Suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Dinyatakan A dikurangi B dibaca selisih A dan B atau A kurang B. Himpunan A mengandung A kurang B gitu, atau subhimpunan berarti A dikurangi B. Elemen A kurang B elemen A. Nah, contoh di sini. Jika A 1 2 3 sampai 10, maka B 2 4 8 10. Carilah A dikurangi B. Nah, carilah A selisih B gitu. Dan B selisih A. Jadi jawabannya ya gitu. Jadi misalkan A selisih B. Nah, berarti 1 3 5 7 9. Nah, karena nggak ada di B. Ya, selisih B. Jadi 0 selisih B. Ini kurang kosong. Nah, kemudian bidas tangkup simetrik dimensial. Simetriknya bidas tangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Nah, jadi bidas tangkup itu dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Jadi kebalikan dari selisih gitu ya, bidas tangkup mah. Kalau selisih bahkan ada di dua-duanya. Di elemen A ada, di elemen B ada. Kalau bidas tangkup yang tidak ada di A yang di B gitu. Misalnya contoh, jika A 2 4 dan 6. Dia 2 4 6 dan B 2 3 5. Carilah A bidas tangkupnya. Bidas tangkup B sama dengan 3 4 5 6. Nah, karena 3 tidak ada di A, 4 tidak ada di B, 5 tidak ada di A, dan 6 tidak ada di B. Nah, itu jadi bidas tangkup seperti itu. Ada latihan ini bisa dikerjakan di rumah. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Kalau belum paham ya carilah, cari lagi gitu. Bisa nyari di Google, nyari di YouTube, nyari di mana aja. Nyari ilmu kan tidak terbatas, hanya penjelasan dari dosen gitu. Jadi kan dari dosen hanya 40%, nah sisanya nyari 60%-nya. Kalau tidak mencari sendiri ya bakalan bisa gitu. Ya, sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan baik sikap ataupun bahasa ucapan ya, karena sebentar lagi mau hari raya Idul Fitri ya. Karena minggu depan udah libur Idul Fitri ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang nanti merayakan Idul Fitri gitu. Mohon maaf lahir dan batin gitu. Sampai bertemu kembali di bulan Juni ya, di pertemuan ke-13 ya. Sampai di sini pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari berbagai penyakit, serta terpenuhi apa yang merupakan kebutuhan kita. Nah, sampai di sini. Wassalamualaikum, selamat malam.